Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Riza di manajemen pemasaran di modul 2. Setelah kemarin kita belajar di modul 1 tentang apa itu arti pemasaran, apa itu manajemen pemasaran. Sekarang kita lebih mulai menginjak lagi tentang hal-hal yang lebih dalam, yaitu tentang strategi pemasaran. Kemarin kita belajar tentang manajemen pemasaran dan tugas-tugas dari manajer pemasaran itu sendiri. Nah, ternyata di dalam pemasaran itu juga kadang pemasaran itu bisa berubah-berubah. Maksud berubah-berubah itu adalah misalnya pada tahun 2011, pemasaran yang dilakukan adalah misalnya perusahaan itu membuat pabrik di kota A. Nah, ketika tahun 2012 itu ada beberapa hal yang terjadi, misalnya ternyata di kota A itu ada gempa bumi, atau di kota A itu ternyata konsumennya itu sudah mulai berubah ke memilih produk-produk yang lain, sehingga seorang manajer pemasaran itu juga harus melakukan perubahan-perubahan ketika menyikapi sebuah perubahan lingkungan. Nah, ini yang pertama adalah tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis. Kondisi lingkungan yang terus berubah perlu disikapi oleh manajer pemasaran dengan cara melakukan inovasi secara terus-menerus. Karena apabila tidak adanya inovasi atau tidak ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, seorang perusahaan itu juga tidak akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, tugas utama dari manajer pemasaran itu ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, mempertahankan pelanggan seumur hidup, dan yang ketiga adalah menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Jadi perubahan lingkungan di sini ada banyak. Yang pertama, ada perubahan lingkungan yang disebabkan karena adanya bencana alam, misalnya kayak tadi ada gempa bumi atau ada kebakaran atau ada apa. Nah, sedangkan juga termasuk persaingan di sini adalah persaingan dari perusahaan-perusahaan lain yang mengakibatkan perusahaan itu harus lebih merubah strategi pemasarannya sehingga bisa mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan seumur hidup. Nah, disinilah tugas dari manajer pemasaran. Untuk selanjutnya, ini saya terlalu cepat kah teman-teman? Nanti kalau terlalu cepat harap diingatkan ya, nanti saya pelankan lagi temponya. Oh, iya, saya lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang perubahan dari pemasaran, ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemasaran. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat pemasaran itu menjadi berubah? Yang pertama adalah perubahan teknologi. Ada yang bisa berpendapat maksudnya perubahan teknologi itu seperti apa? Contohnya perubahan teknologi. Ya, Mbak Yusni, tepat, internet. Ada yang lain? Transportasi, ya benar, tepat sekali. Nah, yang termasuk dalam perubahan teknologi salah satunya adalah internet dan yang lain adalah transportasi. Nah, itu benar sekali. Jadi, perubahan teknologi itu ditemukannya teknologi-teknologi baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, misalnya pada tahun 2010 kita masih belum mengerti apa itu internet misalnya, dan ternyata di tahun 2013 ini perkembangan sudah semakin maju, sudah ada internet secara cepat, dan juga perkembangan transportasi. Yang pada zaman dahulu kita masih menggunakan dokar, masih menggunakan kuda atau sapi untuk menarik sebuah alat transportasi. Sekarang sudah ada pesawat terbang, sudah ada kereta cepat dan lain sebagainya. Nah, ini benar, Mbak Rindi Sulistia, mobil. Nah, ini termasuk ke dalam transportasi yang dulunya masih menggunakan alat-alat transportasi yang tradisional, sekarang lebih mulai berkembang menjadi
alat-alat transportasi yang lebih canggih. Yang selanjutnya adalah globalisasi. Nah, yang dimaksud dengan globalisasi ini adalah lebih kepada tentang berkomunikasi. Contohnya multimedia. Jadi, globalisasi ini misalnya pada zaman dahulu, pada zaman dahulu itu kita untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, misalnya contohnya dari Indonesia ke Taiwan ataupun dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu memerlukan waktu yang lama. Ini Mbak Yusni berpendapat bahwa pasar global. Nah, ini tepat sekali. Jadi maksudnya di sini pasar global adalah salah satunya contohnya komunikasi. Nah, dengan berkembangnya globalisasi itu kita bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dan lebih baik dari satu wilayah yang jauh dengan wilayah yang jauh lainnya. Sedangkan itu juga kita bisa berpergian. Yang pada awalnya kita berpergian dari Surabaya ke Jakarta atau dari Malang ke Surabaya itu masih membutuhkan waktu, ataupun kita dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu kan masih menggunakan kapal dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan adanya globalisasi ini kita bisa lebih cepat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Urbanisasi ya Bu. Di sini yang dimaksud dengan globalisasi itu bukan berpindahnya. Kalau urbanisasi itu kan kita berpindah tempat ya Pak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau yang di globalisasi ini lebih kepada berpergian. Contohnya kayak berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi bukan berpindah. Dan globalisasi ini bisa juga komunikasi. Jadi tidak hanya perpindahan penduduk saja, tapi lebih ke komunikasi juga bisa, ke perpindahan tempat juga bisa. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Priyanto? Apa sudah dipahami untuk yang globalisasinya? Saya mengucapkan selamat datang juga kepada Mbak Uswatun sama Mbak Yana. Silakan bergabung. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan dalam pemasaran yaitu deregulasi. Yang dimaksud dengan deregulasi itu adalah D. Regulasi ini adalah peraturan. Di sini ada kata deregulasi. Jadi regulasi ini adalah peraturan. Peraturan sedangkan D itu yaitu menyederhanakan. Jadi menyederhanakan peraturan. Nah, yang dimaksud dengan deregulasi ini adalah penyederhanakan peraturan. Nah, ini benar. Bisa Mbak Yusni penurunan ini bisa termasuk dalam kata penyederhanaan. Nah, kenapa disederhanakan peraturannya? Karena untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nah, yang dimaksud dengan peluang pertumbuhan ini, yaitu misalkan dalam suatu perusahaan, ia pada awalnya, ya ini contohnya, saya beri contoh ya. Selamat siang juga Mbak Yana. Contohnya dalam suatu perusahaan, pada awalnya ia menerapkan peraturan-peraturan untuk pemasaran langsung dipasarkan ke dalam skala-skala besar. Misalkan ia memasarkan kepada supermarket besar gitu awalnya. Nah, ternyata seiring dengan berkembangnya waktu ada perubahan-perubahan itu, ternyata ada perubahan teknologi, ternyata konsumennya juga berubah, tidak terlalu banyak yang ingin berbelanja di supermarket misalnya, dan ternyata juga ada perusahaan-perusahaan lain yang menyuplai makanannya di perusahaan-perusahaan lain yang dia juga menyuplai produk-produknya di supermarket, sehingga di supermarket itu sudah banyak sekali persaingan antar produk. Nah, oleh karena itu perusahaan itu akan melakukan deregulasi atau penyederhanaan peraturan. Yang dari awalnya ia menyuplai makanan di supermarket, ia akan lebih langsung menyuplai makanan kepada konsumen secara langsung atau menggunakan pemasaran secara langsung. Nah, iya betul. Contohnya misalkan ia bekerja sama dengan toko kelontong. Atau ada contoh lainnya yang penyederhanaan peraturan itu. Waalaikumsalam Mbak Uswatun Hasanah. Ya, tidak apa-apa, silahkan langsung bergabung. Ini contohnya ada toko kelontong. Ini di penyederhanaan peraturan. Jadi yang pada awalnya
peraturan perusahaan itu besar atau peraturan perusahaan itu luas, ia akan lebih menyederhanakan peraturannya menjadi lebih kecil untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Waalaikumsalam Pak Muhammad Riwahyu, silakan langsung bergabung. Saya dipanggil Mbak saja, jangan dipanggil Bu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemasaran itu ada yang disebut dengan privatisasi. Nah, maksudnya privatisasi ini adalah menjual kepemilikan perusahaan negara kepada publik atau swasta. Nah, privatisasi ini contohnya pada awalnya ia merupakan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan milik negara. Namun, karena adanya perubahan dalam lingkungan atau ada perubahan dalam konsumen, negara ini akan menjual kepemilikan perusahaannya itu kepada publik atau swasta. Nah, contoh nyatanya misalkan kayak PT Freeport. Pada awalnya ia milik negara kita. Namun karena ada sesuatu hal, misalnya karena adanya kendala keuangan, ada yang kendalanya konsumen atau ada berbagai kendala, perusahaan ini akan menjual sebagian dari sahamnya atau sebagian dari kepemilikan perusahaannya itu kepada pihak-pihak lain. Dan yang sedih itu misalkan perusahaan itu menjual ke negara-negara lain sehingga menjadi hak negara lain, bukan hak negara kita lagi. Nah, inilah itu yang disebut dengan privatisasi. Privatisasi ini tidak hanya menjual kepada negara lain, bisa juga dijual kepada masyarakat. Misalkan perusahaan telekomunikasi misalnya. Nah, ternyata perusahaan itu dibeli perusahaan lain ya Mbak. Nah, ya itu bisa dibeli oleh perusahaan lain, benar. Jadi privatisasi ini yang pada awalnya ia merupakan kepemilikan dari negara, ia dibeli oleh perusahaan lain. Bisa juga dibeli oleh orang lain atau perseorangan. Jadi tidak hanya satu perusahaan, tapi bisa dibeli oleh satu orang. Apabila ia memiliki uang yang banyak, misalkan dia dibeli oleh satu orang itu. Nah, itu yang disebut dengan privatisasi. Yang lainnya adalah pemberdayaan pelanggan. Nah, di sini ada kata pemberdayaan dan pelanggan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan pelanggan itu lebih kepada kualitas dan jasa dari perusahaan untuk pelanggan. Jadi, seorang pelanggan itu dari waktu ke waktu itu akan mengharapkan sesuatu yang lebih bagus lagi dari sebuah perusahaan. Misalnya, contohnya untuk salon ya. Ini contohnya saya berikan contoh salon. Nah, ada sebuah salon A misalnya. Pada awalnya ia memberikan jasa ini cuci rambut saja. Nah, ternyata dari waktu ke waktu itu konsumen itu tidak hanya menginginkan potong rambut saja, ia ingin ada fasilitas spa misalnya, ada fasilitas pijat, fasilitas pewarnaan rambut. Nah, dari sini pelanggan itu menginginkan sesuatu hal yang lebih lagi. Nah, ini benar sekali, ada spa, gunting rambut bisa spa juga. Nah, ini benar. Jadi dari pemberdayaan pelanggan ini adalah yang bisa menyebabkan perubahan dalam pemasaran. Jadi pelanggan itu menginginkan sesuatu yang lain sehingga salon itu akan lebih mengembangkan pemasarannya. Ternyata di salon itu akhirnya iya bener, mani-pedi Mbak. Ini yang perempuan bisa langsung ngerti mani-pedi, spa gitu. Tapi nah, oleh karena itulah perusahaan itu akan lebih mengembangkan strategi pemasarannya. Ini untuk yang pemberdayaan pelanggan. Faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan dalam pemasaran, contohnya ada customization. Nah, customization ini lebih kepada proses penghasilan barang yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Keinginan pelanggan itu ada banyak banget, ada banyak sekali keinginan pelanggan. Kayak contohnya di toko roti, keinginan pelanggan itu ada yang pelanggan yang menginginkan roti bentuk buaya misalkan. Ternyata ada pelanggan anak-anak kecil, mereka lebih suka roti yang berbentuk boneka. Yang orang-orang yang sudah di atas usia 50 tahun, mereka tidak menginginkan
roti,